Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Om Cak dan Mbak Tanto se-Indonesia Raya? Ketemu lagi dengan saya Om Cak Budi Pendol dari kota Surabaya. Malam ini saya akan mereview warung sego sambal yang dimiliki oleh teman saya SMA. Namanya ini warung sego sambal Rolas. Kenapa kok Rolas? Oke, Om Cak dan Mbak Tanto se-Indonesia Raya. Di vlog kali ini saya ingin mereview warung sego sambal punya teman saya SMA, yaitu warung sego sambalnya Om Cak Indra Gunawan, alumni SMA 16 juga. Beliau ini pengalamannya luar biasa. Dari farmasi, dari consumer good, dan akhirnya beliau memilih atau mengambil keputusan untuk wirausaha dengan pertimbangan keluarga dengan membuka warung sego sambal di rumahnya beliau sendiri. Ini dengan suami istri saling mengisi buka warung sego sambal. Oke, Om Cak dan Mbak Tante se-Indonesia Raya yang saya banggakan, yang saya cintai dan sayangi. Kenapa dia buka usaha ini? Oke, tetap di channel ini untuk teman-teman yang pengen tahu apa dan kenapa, serta bagaimana kira-kira modal atau cara untuk membuka usaha penyetan sego sambal di rumah sendiri. Oke, tetap semangat, salam erat jabat hati. Ayo kita ikuti selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Cak Budi Pendol. Ini kita sudah ketemu dengan ownernya warung sego sambal Rolas, Om Indra Gunawan. Halo, gimana Om kabarnya? Sehat Om. Ini beliau ini teman saya SMA dari alumni SMA Negeri 16 Surabaya, angkatan lulus tahun 93. Ya, ini dari SMA mukanya udah tua kayak gini, sampai sekarang ya tua kayak gini beliau. Jadi memang beliau awet tua, bukan awet muda. Oke, Om Indra, ini aku terima kasih dikasih kesempatan waktu untuk ngobrol-ngobrol dikit. Sharing-sharing ya, kita ngobrol-ngobrol enteng-enteng aja. Jenengan tuh setahu saya dulu kan pernah di farmasi. Si Bantur tuh ngomong, oh iya. Ya, pernah di consumer good juga. Nah, terus memutuskan untuk buka usaha ini mulai tahun berapa? 6 tahun yang lalu. 2015 ya. 2015. 6 tahunnya. Kenapa alasannya kalau saya boleh tahu? Alasannya anak Ya. Anak makin besar, butuh pendampingan. Butuh pendampingan. Masuk ke SMP yang nomor 1 ya. Terus kita keluar pekerjaan dari trader. Trader consumer good dulu ya. Iya. Karena saya ingat dulu jenengan sobonya Indo Grosir. Wes ngono gulane. Sewangar Carrefour. Giant. Dia kalau mau hari raya kalau orang pada umumnya hari raya tuh sudah persiapan buat sholat Id, buat besok, buat kumpul-kumpul keluarga, beliau masih jualan. Beli. Sampai masa kulaan ya Mas. Karena momentum itu ya. Iya, momen terindah Karena harga pasti miring, barang banyak, banting harga. Orang pengen ngosongin stok ya. Iya. Semangat yo. Nek masalah trading iki lho, strategi marketingnya lho. Kulaane dia momen yang tepat untuk mendapatkan harga yang spesial. Tapi yang ngono momennya semangat, Pak. Malam riroyo lho, malam takbiran jek kulaan, lah gendeng ah. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya.
Salah itu ya. Salah. Salah ya. Momennya sebetulnya untuk keluarga. Betul. Makanya akhirnya jenengan memutuskan untuk Iya. wira swasta ini, Iya. usaha sendiri ini. Ya itu ya usaha sendiri. Cuman kan kita kan apa namanya ya? Terkait dengan pihak Ah, lain, karena harus Enggak kulaan. juga sih. Ya dipaksa untuk konsum. Jadi kita momen itu harga murah memberikan iming-iming keuntungan yang lebih. Kita waktu itu materi yang kita lihat akhirnya Ngejar materi. yang- Itu lur. Ini kata-kata nasihat dari Om Indra. Ojo ngejar materi, nek ndek anak bojo. Anak bojo yang utama Om ya. pastinya. Anak bojo yang utama. Materi ku iso ana ketemu dhewe lah. Buktinya sekarang nih beliau begitu banting setir dari bekerja yang ibaratnya nggak mengenal waktu, kerja di luar rumah. Memang secara materi terpenuhi Om ya, lebih-lebih lah secara materi ya. Dapat. Cuma secara waktu untuk keluarga minus banget. Ya balik lagi kita Ada hidup- konsekuensi. konsekuensi. Betul. Begitu konsekuensi itu, tapi setelah jenengan memilah dan mungkin ya itu sering bertambahnya usia biasanya. Orang tuh makin usia makin tambah tuh makin bijaksana. Ya kayak beliau ini kan. Bijaksana kalau yang di sana. Iya, kalau yang di sini bijak sini. Ya. Apalagi beliau ini kan seperti saya bilang tadi, awet tua dari SMA udah kayak gini mukanya. Masih Oke dulu. Om Cak dan Mbak Tanto saya Indonesia Raya ini jadi kembali Om Indra. Dasar karena untuk keluarga akhirnya membuka usaha sego sambal ini. iya. Sampean itu sempat dulu nggak? Apa kayak riset dulu nggak sebelum bikinnya? Nggak pernah ada riset, setiap kali kita bekerja nggak pernah ada riset. Jadi konsep goblok ya. Iya. Karena orang bodoh tuh nggak ada resiko. Iya. Resikonya pasti ketabrak. Pas saya ketabrak, kalaupun ketabrak ya wes, Tapi gue ada jajal satu meneh. hal, orang bodoh juga smart. Kenapa? Dari resiko justru resiko yang harus dihadapi untuk menjadikan berhasil. Syaratnya harus resiko. Nggak ada. Kalau orang bodoh, sekali mikir coba dulu, begitu ketemu masalah baru mikir. Nah itu yang benar ya. Dan itu paling efektif. Dan sebetulnya. efektif kalau mau untuk usaha apapun ya, Apapun. bekerja apapun. Apalagi Akhirnya kalau wira nanti- swasta lah ya. Akhirnya nanti akan bertemu dengan sesuatu, nanti dituntun yang benar yang kayak apa Akan sih? ketemu jalurnya gitu ya, akan ketemu tracknya. Oh Iya. saya cocoknya ke sini nih, Artinya keadaan yang menuntun. Nanti keadaan yang menuntut. salah nanti akan bertemu dengan benar. Salah satu contoh misalnya kita bikin sambal misalnya menurut kita enak. Ada salah satu customer Mas kurang A. Nah, dari situ berarti kan kita ditunjukkan ke jalan yang lebih benar. Karena ada revisi dari customer sebagai yang merasakan anu kita ya. Iya. Oh ini kalau kita ada yang kurang ini, oh tak coba jajal. Ikuti Om ya. Ikuti. Agar akhirnya kita ketemu tes yang pas. Nanti secara otomatis. Jadi yang paling penting adalah lakukan dulu, action dulu. Nanti bener, nanti berjalan dengan sendirinya. Kalau gitu emang kalau bisnis sego sambal ini kunci di sambal emang. Enggak juga. Enggak juga. Banyak faktor juga ya. Faktor. Nasi juga, lauknya juga, Betul. pricing juga. Yang paling utama pricing. Enggak. Iya. Paling enggak utama. juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Bingung kayak gini. Marketing semuanya variabelnya semua mengikuti. Oh, iya. Artinya semua berpengaruh. Nah, kelebihan dari Om Indra ini saya sendiri mengetahui beliau kalau melayani customernya, orang yang beli di warung rolas ini, warung sego sambal rolas ini, beliau memperlakukan semua customer itu bagaikan teman. Ya Om Indra. Iya. Bagaikan teman, bagaikan keluarga, bagaikan saudara yang udah kenal lama. Jadi customer itu akhirnya nyaman dan beliau punya satu trik yang saya anggap luar biasa. Hafal nama semua customer, hampir sebagian besar customer ya. Dan juga hafal menu favoritnya. Iya. Mana yang suka nasinya sedikit, Iya. mana yang suka nasinya banyak, mana yang suka sambalnya sedikit, Iya. banyak. Sampai hafal loh dulu. Ngedan Bang Iyo. Itu salah satu itu tanpa disadari. Sebetulnya itu penghargaan untuk customer bahwa dia beli di tempat kita, itu merasa dia ada penghargaan untuk dirinya. Itu di marketing sebetulnya. Secara tidak sadar jenengan terapkan ilmu marketing itu. Iya. Jadi apresiasi terhadap customer kita. Karena apa? Kita di wira swasta ini kan yang kita pengenkan apa? Adanya order balik, repeat order. Yang dibangun tadi kan begini, apapun namanya usaha, yang dibangun kan bergantung kepada pemilik usaha tadi. Misalnya orang membangun dalam dia harus murah. Apakah murah belum tentu menang di pasar, belum tentu. Apakah enak menang di pasar? Belum tentu. Banyak faktor. Servis. Mungkin beda harga 1.000 atau 2.000 tapi servis kita lebih menyenangkan. Yang paling penting itu tadi kalau kita mau jual bahwa
tempat, kamu makan itu bukan di tempat warung makan, tapi kamu tempat makan di rumah tempat kamu sendiri. Kayak di rumah nah, sendiri. itu membranding seperti itu. Wah, itu keren. Itu keren, Om. Betul. Dan terus terang dulur ini saya di sini ya. Tadi saya di sini mungkin sekitar setengah jam. Itu udah ada kurang lebih 5-6 customer. Dan kebanyakan bungkus. Dan kalau bungkus customernya satu keluarga, Om. Satu keluarga saudaraku. Edan, tadi sing teko wong telu, nggak wong papat. Bungkus sih. Yang makan di sini ada. Tadi ada 2 orang ya makan sini ya. Tapi yang bungkus itu yang gila, Pak. Sak keluarga, Pak, belanja yang gini, Pak. Karena saking apanya? Merasa nyaman. Merasa nyaman. Karena begitu tadi saya customer itu datang, Om Indra langsung menyapa. Oh, Mbak, dari mana? Oh, Pak, hasil kerja, baru pulang kerja dah. Itu salah satu kunci, poin. Pak. Kunci itu, Pak. Itu kunci marketing itu. Jadi membangun suatu mindset nggak harus dengan harga. Itu membangun emosi. Jadi ada emosional, hubungan emosional. Hubungan emosional. Secara individual. Artinya kita bangun bahwa di tempat ini aku nyaman dulu. Bukan masalah enak. Nyaman dulu lah pokoknya. Kalau ngomong enak, semua orang bisa bikin enak. Karena memang kuncinya gini, Om Indra. Kalau orang sudah nyaman, masih oke enak loh, jadi enak. Iya. Kayak pacaran dong. Itu sebetulnya teruji juga. Salah satu contoh misalnya nasi matangnya kita telat, telat siap mas. Ya, telat matang gitu ya. Mungkin customer udah datang. Udah datang masuk. Kita ngomong apa adanya. Maaf ya. Nasinya belum matang. Nasinya belum matang, kurang 15 minutes gitu loh. Dan mau nunggu. Dan banyak yang seperti itu. Edan cung. Lah iki customer kayak ngono, Pak. Nek gak ono hubungan emosional gak kira gelem. Enggak bisa. Nah, aku dhewe ya, kalau saya sendiri begitu kan balik kanan loh, golek warung sego sambal wake kok. Betul. Iya kan? Tapi itu loh dulur. Nah, jenengan dengar sendiri kan? Impact-nya pada prinsipnya bukan untuk saat ini, artinya next suatu ke depan. Saat. Betul. Keren. Mungkin bagi kebanyakan orang sepele yo, nasi warung sego sambal kok. Tapi strateginya dulur. Saudaraku perhatikan strateginya, membuat ikatan emosional dengan customernya. Customer akhirnya merasa nyaman. Kalau orang udah nyaman, ada masalah sedikit-sedikit cincel akhirnya. Cincel kan, kenapa? Maklumi, kenapa? Merasa ini bukan orang lain. Iya. Warung ini bukan warung orang lain, tapi warung temanku. Iya. Warung koncoku, warung sahabatku, warung keluarga. Mereka punya berimajinasi sendiri. Pasti seperti itu. Mereka nyaman mau menerima kekurangan kita. Betul. Di endingnya begitu. Jadi itu yang kita bangun. Oke, ada customer. Ini kita cut. Oke, next kita cut dulu ya. Makasih. Nah, ini salah satu customernya. Dari mana ini customer? Dari Pondok. Ya dari Rumah mana? Rumahnya mana, Mas? Rumahnya mana? aslinya. Enggak, yang di sini. Kalau yang di sini. Nah, Ya Bendul Merisi. Bendul Merisi. Kalau aslinya? Madura. Madura mana? Bangkalan, Pak. Oh, Bangkalan. Oh, keren. Jadi di sini kerja atau sekolah atau gimana? Kerja di mana? Jadi anak data. Di anak itu apa itu? Bergerak di bidang apa itu? Produksi, Pak. Oh, produksi. Jus herbal. Oh, jus herbal. Ini juga, Masnya juga? Ibu ayah ngaji tuh. Oh, no, ngaji. Oh, tak kira masih kecil udah kerja ya. Kamu kelas berapa, Kak? Kelas berapa? Ke sekolah. Kelas sekolah udah? Lu SD tapi? Iya. Wah, nanti kalau udah sekolah lagi lu ya. Ikut itu, kejar paket B. Aku permisi ya, sambil tak rekam nggak apa-apa ya Mas ya? Oh, ngevlog nggak, Pak? Masih ganteng loh, iya ngevlog iki. Ben koyo arek nom saiki lho. Iki lho dulur, ana arek ganteng, arek Bangkalan, ayo sapa sing pengen duwe cowok wong Bangkalan? Mas apa jenenge? Fauzi. Mas Fauzi, wong jeneng Fauzi biasanya alim, soleh. Calon mantu idaman iki. Ayo saudara-saudara, Mbak Tante, Om Cak yang punya anak perempuan. Wis nyambut gawe lho Mas Fauzi. Mas Fauzi umur berapa? 23. Oh, waya rabi. Ayo waya rabi. Monggo Mas Fauzi, Mas Nurul selamat menikmati. Ini menunya nasi sego sambal telur tahu tempe ya, Om ya. Iya. Plus kerupuk, plus es teh. Harga berapa nih, Indra? 10.000. Wadah, semangat. Ini Om Indra kebetulan dengan Mas apa? Bolop lagi? Hah? Om Yitno. Ini Om Yitno nih pengusaha sembako area Jakir dan sekitarnya. Jadi kalau ada yang perlu sembako dengan Om Yitno bisa hubungi saya, nanti saya kontakkan ke beliau ya. Jadi saya dapat via 10% nggak apa-apa lah, oke?
Sampai didelok. Loh iya, ini namanya ini jam pira lagi, Om? Setengah 11. 10:30 karek iki lho menune rek. Ini menu jangkepnya apa aja, Om Indra? Lele, ayam, pala usus, telur, bandeng presto, telur apa iki? Martabak. Telur martabak, iwak pe, tahu tempe. Iwak pe wis siap. Iwak pe entek dhisik mesti ya, siap dhisik. Makane Sisa. iki sekarang ngentekno tok ngambek kancane ade ngevlog iki. Ya, dulur. Bola-bola SMP 12 sampai SMA 16 sing nek bengi-bengi rada kaliren iso merapat rene. Neng Jagir Sidosermo 1 nomor 12. Sidosermo 1 salah. Hah? Jalan Sidosermo 1. Sidosermo 1. Sidosermo 1 lho Jagir Sidosermo to. Sidosermo 1 kok ngeyel ae sini jualan tak. Oh iya, jalan Sidosermo 1. Sorry. Ya iki lho jenenge YouTuber tiban ngene iki enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lebih baik kita mengakui kesalahan daripada kita mengeyel. Oke? Ini yang punya warung nih. Nah, ini didampingi oleh Om Yitno yang ganteng. Om Yitno ini bojone loro jane. Halo Om Cak dan Mbak Tante, alhamdulillah ini akhirnya slow lagi nih Om Indra, warungnya bisa ngobrol lagi. Melanjutkan yang tadi Om. Jadi setelah menjaga hubungan emosional, terus yang pertama selanjutnya apa lagi Om yang perlu dijaga untuk bisnis seperti ini? Harga kompetitif. Harga kompetitif. Oke Om, setelah tadi harga kompetitif ya? Apalagi Om kira-kira? Yang tadi Kita harus tahu karakter pelanggan, customer dan, kita. Maumu apa ke sini? Karakter pelanggan ya kita harus tahu. Ada yang beberapa customer yang ya memang jumlah ada sih, ada muncul beberapa. Kadang mintain porsi jumbo yang agak banyak. Ya sudah, kenapa? Harga tetap. Kan biasanya kalau kebanyakan di tempat lain nasinya nambah, Harga ongkosnya nambah. juga naik gitu loh ya. Ada nambah Itu biaya. betul, matematikanya begitu. Tapi kalau di tempat kita enggak. Kenapa seperti itu? Karena kita ngelihat bahwa dia tahu tentang kebutuhan dia. Kalau saya menampilkan harga, yang jual kan saya. Dan itu harga tergantung daripada saya. Iya, yang jual. Nah, sepanjang simpelnya begini aja. Kenapa kok seperti itu? Kita nggak berpikir di jangka pendeknya, kita mikir jangka panjangnya. Satu, itu anggap aja lah kita bersedekah. Masuk. Logika juga di marketing bahwa apa sih kuncinya dari perdagangan adalah saling menguntungkan. Betul. Apa yang terjadi kalau orang diuntungkan? Ya akan senang akan kembali lagi, repeat order lagi. Bukan hanya dirinya yang balik, Bisa jadi ngajak orang lain. ngajak Jadi orang promosi kita. lain. Promosi yang berjalan. Moto. Cangkem promosi lagi. Seperti yang tadi saya bilang. Promosi dari mulut ke mulut itu luar biasa kawan. Sangar. Jadi Om Indra ini kalau saya ambil kesimpulannya menggunakan sistem matematika bukan 1 tambah 1, tapi 1 tambah sekian sama dengan infinity. Tak terhinggal. Betul. Tak terhinggal itu efeknya kemana-mana Om ya. Iya, betul. Sangat. Salut saya. Ya itu fakta yang di lapangan ya. Betul. Nah, dan itu bisa dicontoh oleh teman-teman semua, Mbak Tante dan Om Cak sa Indonesia Raya yang mau menjalankan bisnis yang berhubungan dengan orang. Jadi kita ibaratnya pelayanan itu wes jangan tanggung-tanggung. Memang bukan hanya kepada pelanggan kita harus tahu Kebutuhannya apa? kebutuhan, senengannya. enggak hanya itu. Yang lebih ekstrim lagi, yang lebih sederhana orang jarang melakukan adalah memanggil nama seseorang. Betul. Dan itu sering terlupakan. Betul. Itu bentuk apresiasi yang paling minimal. Iya, Kita mengingat nama customer kita. Coba kalau kita sebagai customer, apa senangnya kita kalau nama kita dipanggil Pak A, Pak B. Artinya Pak Budi, Pak Indra, Pak Agus. Iya, Waduh. artinya tanpa disadari dia mengenal saya. Berarti Betul. dia mendekatkan diri dengan saya secara otomatis. Pasti, hubungan timbal balik. Tapi dari sisi psikologis saya tadi sepakat karena begitu jenengan bisa memanggil nama customer jenengan, apal dengan nama customer jenengan, itu adalah salah satu apresiasi kepada customer, dan customer juga merasa nyaman akhirnya. Iya. Merasa bahwa jenengan bukan orang lain. Kembali lagi kepada si awal tadi, apresiasi membawa impact yang luar biasa. Apa mau Pak? Istimewa. Customer yang istimewa. Artinya
Kalau kita memberikan sesuatu yang lebih sama mereka, nggak hanya sekedar memberikan, kita jual harga murah enggak juga sih. Yang saya bilang kan relativitas. Semua itu perdagangan adalah relativitas. Artinya apa? Kunci dari perdagangan adalah saling menguntungkan. Yang penting kita apa adanya. Dengan adanya kekurangan kita, mereka akan bisa menerima. Nah, untuk bisa menerima adalah kita harus mengenal dia, apa butuhnya, apa inginnya, mengetahui kebutuhannya. Iya, jadi itu lebih dalam lagi. Ya itu strategi marketing. Iya, salah satu strategi marketing. Nah, kebanyakan marketing dijual di luaran adalah konsepnya siapa yang murah-murahan gitu. Atau siapa yang enak-enakan. Kadang akhirnya mengorbankan harga. Iya. Enak mengorbankan harganya jadi ketinggian. Iya. Murah mengorbankan kualitas nggak masuk. Padahal semua jangan lupa bahwa di market itu semua itu terbelah sebetulnya. Orang yang dengan uang terbatas, ada kelas menengah, medium, ada yang high. Artinya apapun bentuk usaha kita kalau enak, nggak perlu berpikir makanan harus enak dulu. Tapi yang paling penting bekerjalah dengan hati kita. Menurut kita layak yang bagaimana? Jadi posisikan kita sebagai customer dulu. Iya. Agar kita bisa memberikan layaknya itu bagaimana? Layak masalah price-nya, harganya, layak rasanya, tampilannya, dan kuantitinya, kondimennya, macam-macam. Banyak faktor. Hal itu adalah tanpa kita sadari bahwa kita itu bisa menjadi hakim untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa adil untuk diri kita, insya Allah kita bisa adil dengan orang. Biasanya juga pedagang itu lebih pandai untuk hitung-hitungan, adil untuk orang lain. Dia akan berbeda terbalik untuk adil untuk dirinya. Betul. Jual harga setinggi-tingginya. Iya, kalau prinsipnya dagang kan dengan modal sekecil mungkin mendapatkan profit sebesar mungkin, logikanya kan seperti itu. Itu era kapan? Iya, betul. Iya kan. Sekarang nggak bisa. Namanya perdagangan adalah keadilan sebetulnya. Itu kesepakatan, tidak ada mencurangi. Kalau jatuhnya kalau di agama Islam tuh ridho, jatuhnya ridho jadinya. Iya. Ya. Kalau orang sini bilang kan, kalau sate nggih, sampean terima nggih. Kalau ridho nggih. Enggak, saya jual, terus pembelinya bilang lo tumbas. Ya, betul. Supaya melegalkan. Betul. Apa yang sedang kita lakukan. Itu saya jadi teringat ini Om. Itu kalau di bahasa orang Kalimantan, orang Banjarmasin itu istilahnya gini. Inilah ulun jual seginilah, berelalah, ikhlas lah, relalah, ikhlas. Nah, itu gitu. Jadi itu jatuh akad. Akadnya jatuh secara agama, betul, kesepakatan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada siapapun. Terima kasih kepada customer. Perkara customer itu menjawab atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi kita udah membiasakan diri kita. Membiasakan diri kita. Entah mereka kita dibalas apa enggak, yang penting kita lakukan. Iya. Jangan berharap orang lain seperti apa yang kita mau. Simple aja. Masuk. Nanti gini loh, impact-nya itu akan berjalan dengan sendirinya. Buktinya, akan terbentuk ya, iya. Akan terbentuk jadinya ya. Buktinya tentu kayak pandemi gini. Semua hal terburuk. Hampir semua hal ini orang yang nggak pernah namanya kenal sejarah. Sambat nanti sak terburuknya. Cobalah lihat siapa yang masih survive. Usaha apa yang masih survive? Kuliner masih. Yang kelihatannya rumput. Betul, yang kelihatannya dia nggak dianggap orang namanya. Diremehno lah kadang. Lah dodolan ngono ya. Jadi gini. Simpelnya kan gini, banyak orang yang bisa bikin suatu produk yang namanya misalnya penyetan. Satu RT pasti bisa. Bisa. Pertanyaan saya simpel aja kepada customer. Siapa yang bisa buat penyetan enak? Semua orang bisa ngacu. Dan itu sifatnya relativitas. Enak itu belum tentu ya. Iya, masing-masing orang masih universal juga. Pertanyaannya, apakah semua orang itu bisa menjual? Belum tentu juga. Bisa. Siapa yang ngacu dalam satu RT? Misalnya ada 100 orang. Bisa. Kalau siapa yang bisa bikin, pasti hampir semuanya bisa. Tapi barang siapa yang bisa menjual? Belum tentu semua bisa. Itu jawabnya. Iya, jadi betul. Kepada teman-teman yang mau memulai sesuatu, itu semua itu bergantung daripada mindset kita. Apa yang ada di otak kita. Jangan kamu bermodal kamu bodoh atau nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa survive. Atau kamu nggak bisa mengais rezeki. Hal yang simpel.
semua berawal dari hal yang simpel. Iya, Jadi nggak usah ruwet ya. Contoh sederhana, misalnya jangankan makanan yang sudah orang banyak kenal. Ilmu bodoh sekalipun orang mungkin akan menghina-hina. Salah satu contoh, Aqua pertama kali yang punya ide itu digoblokin orang se-Indonesia Raya, bahkan mungkin dunia. Kenapa? Indonesia ini kan terkenal apa? Loh Jinawi, Iya. airnya bersih, banyak sumber betul. mata dan Dimana-mana sebagainya. ada. Dalam kurun waktu 12 bulan nggak pernah ada yang namanya kekurangan air, apalagi air bersih, ya kan? Apakah mungkin jualan air putih itu laku Pak Yu dulu itu. di eranya? Iya. Dia mendahului zamannya Iya. gitu ya. Artinya apa? Orang berpikir bodoh. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan marketing, orang yang marketing yang bisa mengupgrade, mengenalkan bahwa ini bukan hanya pelepas dahaga, tapi ini adalah air mineral. Apa yang terjadi? Ada tambah nilai lagi. Hanya kalimat simpel yang membranding, hanya jual air putih doang. Apa yang terjadi impactnya? Hampir semua pesta pakai minuman itu. Of the box. Iya, keluar dari pakemnya. Di zamannya Di itu. zamannya itu. Dan zaman itu hampir semua pesta menggunakan yang namanya teh. Teh merek A, merek B, merek C, dan seterusnya. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi air mineral kemasan. Iya. Karena simpel. Kenapa mereka seperti itu membrandingnya? Semua lagi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita caranya membranding? Itu kuncinya. Jadi namanya perdagangan yang namanya orang bisa bertahan, itu enggak, kita bisa lihat sesuatu yang sangat sederhana. Justru yang rumput itu buat contohnya yaitu corona tadi, itu fakta. Mungkin orang bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa merasakan. Fakta yang terjadi, apa yang kita lihat dulu kuat, perusahaan-perusahaan besar kuat, entah perusahaan apa, sekarang dengan corona 2 tahun bukan hanya goyang, bahkan burung tikar juga banyak. Betul. Tapi kita lihat kuliner, dia masih bertahan walaupun itu rumput orang yang lihat terlalu sederhana. Emang kalau saya lihat ini sih bisnis ya ibaratnya yang simpel-simpel kayak kuliner, minuman, terus jajan-jajanan atau yang GoFoodan sekarang itu anu banget sekarang, masih sangat-sangat bisa bertahan. Dan itulah yang menopang perekonomian kita sebenarnya. Jadi untuk generasi yang akan datang, cobalah lihat. Kita jangan terpaku di masa lalu. Lihatlah sekarang, corona menguji segalanya. Siapa yang tumbang sekarang? Jangan kamu lakukan lagi. Betul. Nah, pasti ada muncul sesuatu yang baru lagi. Dan ini akan berkembang terus. Misalnya kayak kuliner, minuman kekinian, dia akan tumbuh terus dalam bentuk dan gaya yang berbeda. Betul. Nah, itu yang harus digali. Tapi untuk memulai sesuatu, kita nggak perlu nggak usah nunggu kita untuk menjadi sempurna atau pintar dulu. Nggak usah. Lakukan. Karena apa? Semakin kamu gagal, keberhasilanmu semakin akan mendekat. Dan kebanyakan orang menghindari gagal. Saya pernah dapat kata-kata bijak sih dari seorang kawan. Jadi kalau kita semakin banyak gagal, itu jatah gagal kita akan semakin cepat habis, dan yang tersisa tinggal jatah sukses kita. Iya kan? Iya. Kita makin sering gagal kita pasti ada kuotanya. Ada batasan. Kalau ada batasan, itu kuota kita habis, gagalnya pasti tersisa tinggal kuota sukses. Kan? Gagal itu seperti deret ukur. Semua itu ukur. Sangat terukur, tapi berhasil. Apakah terhitung artinya apa dalam memulai segala sesuatu dalam suatu usaha? Adalah kalau kita takut dengan gagal, padahal gagal itu nggak perlu ditakuti, itu adalah bagian untuk proses. Tetapi gagal itu bisa dihitung, gagal 2, gagal 3. Tanpa kita sadari, begitu nyampe di berhasil, kita nggak akan pernah kembali ke gagal. Oke, Om Chandra, ini kayaknya kalau diterusin bakal 1 malam kita ngobrol nih. Kayaknya nanti perlu ada sesi berikutnya untuk ngobrol untuk hal yang lain lagi. Cuma untuk awal ini saya terima kasih banget udah dikasih kesempatan kita. Saya udah ngobrol-ngobrol lah, sampai kelompok kangen lama gak ketemu. Mudah-mudahan bagi Om Cak dan Mbak Tante se-Indonesia Raya dan semua saudaraku di sana yang melihat video ini, apa yang kami percakapan tadi, apa yang kami bincangkan tadi bisa menambah sedikit wawasan, memberikan inspirasi mungkin, mudah-mudahan, insya Allah, amin. Buat anda semua, saudara-saudaraku di sana yang ingin memulai usaha atau melakukan hal apapun yang untuk merubah nasibnya ke depan, ingat kata-kata tadi Om Indra, pelayanan,
apresiasi kepada pelanggan, dan berpikir infinity tanpa batas. Jangan menggunakan hitung rugi atau untung rugi atau apapun, tapi infinity, ikhlas, niatkan dengan sekalian sebagai sedekah, bekerja dengan senang hati, semangat, dan yakinlah bahwa jatah gagal itu ada kuotanya, dan ada batasnya, dan semakin banyak kita sering mengalami kegagalan, yakinlah bahwa keberhasilan kita sudah semakin dekat karena kuota kegagalan kita akan habis itu. Oke, Om Indra, matur nuwun sharingnya. Oke, Om Cak dan Mbak Tante se-Indonesia Raya, ini malam vlog kali ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya juga. Jadi saya tetap menyampaikan salam hormat buat Anda semua. Salam erat jabat hati, dan jangan lupa satu hal penting yang biasa saya akhiri di setiap vlog saya. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Oke, teman-teman semua semangat. Selalu sehat, jaga kesehatan dan keselamatan kita dan keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Tas dulu.